Halo gue Catur, kali ini kita ngobrol desainnya itu tentang 10 hal yang perlu dilakukan oleh desainer grafis. Yuk kita mulai. Sebelumnya, saya sudah menonton video saya. By the way, saat video ini dibuat, AdSense saya masih belum aktif. Kalau kalian suka editing video saya dan kalian ingin bikin konten seperti saya, jika kalian berminat, bisa hubungi di link yang ada di deskripsi ya. Selain edit video, saya juga desainer grafis dan ilustrator. Mari kita lanjut ke video. Hal pertama adalah desainer selalu lakukan riset yang mendalam. Sebelum memulai project, kalian riset yang mendalam tentang klien, audience target, dan tren terbaru dalam desain. Sebelum memulai project, kalian bisa lakukan riset bagaimana karakter klien kita itu dengan melihat website perusahaannya atau sosial medianya klien kita, bagaimana dia memandang usahanya, bagaimana dia ingin mencapainya, mungkin bisa dilihat dari sosial medianya, bagaimana audiens yang ingin dicapai oleh si klien itu. Selalu melakukan riset yang mendalam sesuai apa yang dibutuhkan oleh klien kita, dan jangan lupa selalu mengikuti tren terbaru terhadap desain biar desain kita tetap relevan dengan masa kini tentu saja. Hal yang kedua adalah berinteraksi dengan klien. Pertahankan komunikasi yang terbuka dan berkesinambungan dengan klien untuk memahami kebutuhan dan harapannya. Sebisa mungkin jika kalian tidak paham dengan hal yang ingin dicapai klien, kalian jangan sukar untuk menanyakan hal yang penting itu. Jangan membuat kita sebagai desainer membuat desain yang tidak sesuai karena kita terlalu malu, kurang terbuka sama klien kita. Hal ketiga adalah eksperimen dengan kreativitas. Berani berinovasi dan jangan takut untuk mencoba hal-hal baru dalam desain kalian. Sebagai desainer, kita tentu setiap hari belajar dan mencoba hal-hal baru agar desain kita selalu baru dan beda dengan yang lainnya. Dengan eksperimen yang unik dan kebetulan cocok dengan gaya klien kita dan cocok dengan market kita, akan menjadikan nilai plus buat kita sebagai desainer grafis tentu saja. Perhatikan detail. Kualitas adalah kunci. Pastikan setiap elemen dalam desain telah diperiksa dengan teliti. Jangan sampai semuanya yang pernah terjadi itu gue merge layer tapi ternyata ada outline yang numpuk di atasnya, jadi menyebabkan desain kita kotor. Pastikan sebagai desainer adalah perhatian terhadap detail itu penting agar desain kita sebagai desainer grafis bisa dipercaya gitu. Yang selanjutnya adalah pelajari tentang perangkat dan aplikasi desain. Selalu tingkatkan keterampilan dalam aplikasi atau software desain seperti Adobe Photoshop, Illustrator, ataupun aplikasi lain yang kalian gunakan. Jadi selalu tingkatkan, mencari tahu fitur-fitur yang terbaru setiap ada rilis baru gitu. Maunya Photoshop itu kita harus mencoba berbagai fitur yang terbaru agar keterampilan kita, efisiensi terhadap pekerjaan kita jauh lebih cepat gitu kan. Terkadang banyak desainer hanya mengupdate saja tapi tidak tahu apa perbedaannya fitur yang sebelumnya dengan fitur sesudahnya, sehingga update-annya sangat berfaedah, hanya memperlambat laptop kita. Dan hal selanjutnya yang wajib desainer lakukan adalah bangun portofolio Anda. Simpan catatan tentang setiap proyek yang kalian kerjakan untuk membangun portofolio yang kuat. Jadi portofolio Anda harus kalian tumpuk untuk kita susun nanti jika dapat penawaran, misalnya brosur poster, kita itu bisa membuat portofolio khusus sehingga dapat lebih mampu menggait klien yang lebih spesifik. Itu sebabnya desainer sangat penting untuk selalu membangun dan mengimprove portofolio kalian. Itu sangat penting.
ikuti tren desain. Tetapkan mata pada tren terbaru dalam desain grafis untuk tetap relevan. Dengan mengikuti tren desain, kalian itu akan tetap selalu up to date, tidak ketinggalan zaman terhadap desain-desain terbaru. Itu sangat penting agar desain kita itu selalu sesuai dengan market yang kita incar. Itu penting buat kita. Yang selanjutnya, mengelola waktu dengan bijak. Pertahankan jadwal kerja yang efisiensi dan manajemen waktu yang baik untuk menyelesaikan proyek tepat waktu. Biasakan untuk menyelesaikan proyek tepat waktu agar kita sebagai desainer tetap dipercaya dan mereka bisa pesan berulang kali terhadap kita. Jika kita terbiasa dengan on time, kita itu terlihat lebih profesional dan bukan desainer yang abal-abal gitu. Biasakan untuk menyesuaikan pekerjaan dengan on time. Itu sebabnya menjaga waktu, mengelola waktu, memanajemen waktu itu penting buat desainer. Selalu belajar di dunia desain yang terus berkembang. Jadi selalu terbuka untuk pembelajaran baru. Jadi desainer grafis sangat wajib tentu saja untuk selalu belajar tentang berbagai hal, tidak hanya melulu tentang desain, karena desain itu setahu saya berkaitan dekat dengan marketing, karena desain itu adalah asen dari marketing biasanya dan saling berhubungan gitu. Tanpa adanya desain, marketing tidak bisa jalan. Tanpa adanya desain, branding juga tidak bisa jalan. Jadi desainer tidak boleh menutup diri hanya belajar tentang desain saja. Sebagai desainer kita harus ngerti tentang marketing, tentang branding, tentang perusahaan, tentang manajemen, dan banyak hal lain yang sekiranya meningkatkan performa kita sebagai desainer. Dengan mengerti banyak hal, desainer itu dapat mengurangi blind spot kita terhadap apa yang tidak diketahui oleh desainer, sehingga desain kita selalu sesuai yang dibutuhkan oleh klien karena kita tahu banyak hal gitu. Selanjutnya, jalin jaringan. Bangun hubungan dengan desainer dan profesional lainnya untuk peluang kolaborasi dan pertumbuhan. Desainer bisa melakukan kolaborasi dengan profesi lainnya. Ya seperti yang saya sebutkan tadi, desainer itu harus belajar bersama dengan marketing agar ngerti apa yang dibutuhkan oleh marketing. Jadi marketing dengan desainer bisa berkolaborasi untuk mencapai target yang diinginkan. Desainer bisa bekerja dengan bagian humas sekali untuk membuat desain yang sesuai dengan mereka. 10 hal yang tidak boleh dilakukan oleh desainer grafis, yaitu yang pertama adalah plagiat atau menyalin karya orang lain. Hindari menyalin atau meniru karya desainer orang lain. Ciptakan karya yang unik. Kalaupun meniru, setidaknya kalian itu minimal 50% adalah niru, 50%-nya adalah olahan sendiri. Jangan sampai kita sebagai desainer membuat karya yang benar-benar sama dengan desainer yang lain. Itu bisa menyebabkan kena tindak pidana karena tindakan plagiatisme. Jangan membiasakan sebagai desainer untuk memplagiat karya orang lain. Yang kedua, mengabaikan umpan balik. Jangan pernah mengabaikan feedback dari orang lain atau umpan balik ya. Jadi feedback digunakan agar kita selalu belajar dari kekurangan yang sebelumnya terjadi. Jika kita abai, terlalu egois gitu, desain kita tidak akan berkembang lebih jauh. Semakin lama semakin tidak relevan dengan yang dibutuhkan masyarakat saat ini. Pokoknya kita itu desain mungkin bagus, apa hanya kurang, tapi dibalik itu mungkin kurang cepat atau apa, ada keluhan apa, selalu dengarkan tentang itu. Yang ketiga, menggunakan materi yang tidak berlisensi. Jangan gunakan gambar, font yang hak ciptanya tidak jelas. Pastikan kalian menggunakan font atau gambar yang memiliki hak cipta yang jelas. Kalaupun kalian nyaman di Google, pastikan itu tidak menyebabkan kasus hukum. Yang selanjutnya, terlalu banyak berlebihan. Jangan over design atau menambah-nambahkan, melebih-lebihkan sehingga desain kita itu tidak terlihat. Terlalu banyak
elemen desain mengganggu pesan yang ingin disampaikan sehingga pesannya tidak terlihat. Jangan sampai over design intinya. Yang selanjutnya, jangan mengesampingkan tentang pentingnya perangkat mobile. Kita sebagai desainer kebiasaan kerja di laptop atau di komputer dengan layar besar, tapi kadang gambar yang kita buat di komputer belum tentu cocok dengan apa yang ditampilkan di handphone. Misalnya tulisannya ternyata terlalu kecil begitu ditampilkan di smartphone, karena layar smartphone lebih kecil kan. Jadi setiap desain pastikan kita selalu menguji responsifnya bagaimana yang bagus gitu. Selanjutnya, berfokus terlalu banyak estetika. Ingat bahwa desain harus efektif dalam menyampaikan pesan. Jangan terlalu fokus estetika hingga mengorbankan fungsi. Jadi desain yang bagus tidak melulu bagus, tapi kalau pesannya tidak tersampaikan itu menjadi nihil, tidak berguna gitu. Percuma kan desain bagus-bagus tapi hanya ingin disampaikan tidak nyampe gitu. Yang selanjutnya, menutup diri terhadap kritik. Terima kritik dengan lapang dada dan gunakan untuk pertumbuhan kalian. Jadi kalian itu harus terima apa adanya kritik dari klien kita, dari teman kerja kita jika ada hal yang mungkin dirasa kurang cocok buat teman kalian gitu. Mengabaikan penyesuaian pajak, ini mungkin tidak terlalu penting buat kalian yang masih karyawan atau yang masih mahasiswa, tapi yang buat freelancer jangan lupa aspek pajak dan keuangan itu penting. Pastikan mengelola keuangan dengan baik. Yang selanjutnya, jangan sampai kehilangan inspirasi. Jangan biarkan diri kita mengalami art block. Temukan cara untuk mengatasi kehilangan art block atau kehilangan inspirasi. Sekarang itu banyak cara untuk menghilangkan art block. Mungkin bisa kalian cek video saya ada tentang art block. Cara yang paling efektif yang saya lakukan untuk menghindari art block adalah minta bantuan ChatGPT untuk membuatkan prompt atau ide yang bisa saya kerjakan gitu. Yang selanjutnya, menyebar terlalu tipis. Fokuslah pada jenis desain yang kalian kuasai daripada mencoba melakukan semuanya. Kalian yang spesifik seringkali lebih berharga. Memang di awal kita perlu melakukan segala jenis desain agar kita ngerti yang mana desain yang cocok buat kalian. Tapi seiring berjalannya waktu, kalian itu harus menentukan mana yang ahli buat kalian, yang bisa dijadikan spesialis kalian agar desain kita terlihat lebih berharga, lebih bagus daripada desainer yang bekerja secara umum. Itu sebabnya dokter umum dengan dokter spesialis harganya lebih mahal dari spesialis. Itu sebabnya kita sebagai desainer kita bisa mampu menjadi desainer spesialis. Mungkin kita bisa jadi desainer spesialis desain ilustrasi anime, desain ilustrasi buku anak, desain cover buku novel, whatever lah gitu ya. Jadi selalu menjadi spesialis di bidang yang kalian kuasai. Kesimpulannya, ingat bahwa industri desain grafis adalah tempat yang dinamis dan kompetitif. Memahami apa yang diperlukan dan apa yang harus dihindari dapat membantu kita mencapai kesuksesan di karir desain kalian. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa jika suka video ini jangan lupa share ke teman kalian dan jangan lupa like dan komen jika ada pendapat lain. Dan see you di next video. Bye.